sudah kumpul di sini. Seperti biasanya, menjadi tema kita hari ini adalah presentasi visi misi satuan pendidikan, di mana indikator yang ingin dicapai adalah mengkomunikasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Tentunya sebelum kita membahas tentang visi misi satuan pendidikan, kita sudah memahami apa itu visi dan misi. Visi itu adalah, kalau kita sehari-hari bisa kita katakan sebagai cita-cita. Visi kita, cita-cita yang ingin kita capai dalam jangka waktu tertentu. Untuk mewujudkan visi ini nanti kita memerlukan jalan atau cara, itu nanti yang biasa kita sebut misi. Jadi jalan atau suatu cara untuk mencapai visi itu. Untuk membentuk suatu visi misi satuan pendidikan, maka yang diperhatikan adalah analisis lingkungan belajar, yang terdiri dari yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua profil pelajar Pancasila, selanjutnya struktur kurikulum, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang terakhir capaian pembelajaran. Misi itu adalah komponen utama, jadi penting sekali suatu satuan pendidikan memiliki visi dan misi. Sama saja seperti kita perlu punya visi misi juga untuk diri kita sendiri. Karena tanpa visi dan misi, nanti apa yang akan dilakukan menjadi tidak terarah. Visi misi ini berlaku untuk tidak hanya untuk murid, tapi juga untuk pendidik, tenaga kependidikan, juga orang tua murid. Refleksi visi-misi, jadi setiap tahun kita memang melaksanakan refleksi. Tujuannya itu tadi melihat masih sesuai atau tidak visi-misi satuan pendidikan kita untuk 1 tahun ke depan. Kalau dirasa ada yang perlu diubah, ada yang perlu diperbaharui, maka disitulah kita akan menganalisis bagian yang mana yang sudah tidak perlu kita cantumkan di visi misi itu karena sudah tercapai, bagian mana yang masih perlu banyak peningkatan. Nah, itu nanti yang menjadi prioritasnya. Nah, sebenarnya visi misi itu berasal dari mana? Maka dilakukanlah rapat. Di sini rapat. Selain rapat dengan guru, juga ada rapat dengan wali murid. Nah, fokus kegiatan hari ini adalah kita sama-sama memahami hal-hal yang akan menjadi prioritas. Ini ada sedikit diskusi ya. Jadi biar bisa menyampaikan saran, pendapat, ataupun umpan balik dari pelaksanaan visi yang sudah kita laksanakan. Nah, ini visi untuk satuan pendidikan kita. Terwujudnya pembelajar berprestasi yang berakhlak mulia, bahagia, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Jadi dimaksud pembelajar di sini adalah selain muridnya, maka gurunya juga terus belajar. Dan harapannya sebenarnya orang tua juga terus belajar sesuai dengan pendidikan saat ini yang diharapkan, di mana setiap orang itu sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini indikator keberhasilannya. Visi kita bisa dikatakan berhasil jika kita bisa mendapatkan indikator ini. Yang pertama, berprestasi. Jadi dimaksud berprestasi adalah ketika warga sekolah memiliki semangat sebagai pembelajar, mengikuti proses hingga mencapai tujuan yang diharapkan dengan maksimal. Prestasi tidak hanya pada bidang akademik, tetapi juga pada bidang pengembangan diri. Jadi contohnya kalau punya murid itu tidak harus dia ranking 1 di kelas,
tapi dia punya suatu dari 10 mata pelajaran itu dia punya satu mata pelajaran yang menonjol. Nah, berarti di situ prestasinya. Kemudian selain itu murid juga selain di akademiknya bisa juga dalam bidang minat bakatnya, seperti misalnya menyanyi, kemudian dalam seni tari dan seni rupa, atau dalam keagamaannya. Demikian juga dengan gurunya. Jadi gurunya sini berprestasi. Itu bisa diukur yang pertama adanya semangat belajar dulu. Jadi ketika kita dihadapkan pada tuntutan seperti saat ini, kita tidak menyerah dengan mengatakan tidak bisa, tapi kita mau untuk mencoba, mau untuk belajar. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini dari tahun ke tahun sebenarnya menjadi prioritas, karena memang akhlak, perilaku dulu nomor satunya. Perilakunya akan mendukung kepada yang lainnya. Dan tentunya berakhlak mulia itu tentu dengan kuatnya iman dan itu yang kita coba bentuk baik pada diri kita dan juga di sekolah kita. Yang ketiga adalah bahagia. Nah, ini biasanya jarang dimasukkan ke dalam visi. Kenapa kita kemarin memasukkan ini? Ini kan sudah 2 tahun berjalan ya, karena jangka waktunya adalah jangka menengah, kita ambil 5 tahun. Jadi belum ada kita revisi lagi karena dianggap masih relevan. Tapi mungkin nanti ke depannya di bulan Juni itu apakah nanti kita akan merevisi atau masih tetap ini relevan untuk kita laksanakan. Jadi bahagia di sini pandangannya adalah ketika seseorang bahagia maka dia akan senang melakukan apa saja. Tapi ketika dia sudah punya rasa pesimis, takut, sedih, nah itu biasanya mempengaruhi kepada kegiatan yang lainnya. Jadi di sini kita mengharapkan baik guru maupun siswa kita itu bahagia baik dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, kebahagiaan ini sendiri nanti kita harapkan juga menular kepada orang tuanya. Jadi melihat anak-anaknya bahagia senang, maka orang tuanya juga akan bahagia juga, senang juga. Selanjutnya adalah mandiri. Mandiri saat ini kita tahu generasi dalam periode ini itu adalah generasi yang terkenal dimanjakan. Jadi memang perlu suatu langkah yang pasti untuk melatih kemandiriannya. Jadi kita harapkan ketika kita membuat suatu kegiatan yang melatih kemandirian, maka kemandirian ini akan berdampak kepada murid itu nanti di rumah gitu. Karena kebanyakan sekarang karena anak yang mungkin cuma 1 atau 2, maka orang tua itu lebih sebutan itu lebih memperhatikan, tapi jatuhnya jadi lebih memanjakan. Yang kelima adalah berpikir kritis. Nah, ini ditutup saat ini. Jadi dari konsep pertama adalah mengingat, menghafal. Lalu yang ditutup adalah bagaimana dia menerapkan, mengimplementasikan atau melakukan dari hafalan dan apa yang dipelajarinya. Berpikir kritis ini bisa dilihat dari tindakan-tindakan sehari-hari, baik itu guru maupun murid. Jadi kalau guru itu kan berpikir kritis ketika ada suatu permasalahan, dia bisa dengan tanggap dengan cepat untuk mengambil keputusan, di mana keputusan ini nantinya tidak akan memberatkan salah satu, tapi akan memberikan dampak positif bagi yang terlibat. Misalnya masalahnya di murid, saya siswa yang berkelahi ya, jadi bagaimana guru bisa
memberikan contoh teladan langsung dan bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya adalah kreatif. Kreatif ini tentunya dari buah berpikir kritis tadi. Ketika seseorang bisa berpikir kritis, maka akan melahirkan sesuatu yang kreatif. Seperti modul atau topik yang kita pelajari baru-baru ini tentang kreativitas dan inovasi. Ternyata untuk mencapai kreativitas itu diperlukan latihan. Jadi dilatih, walaupun anak itu awalnya punya dasar kreatif, pemikirannya kreatif, tapi dia tetap harus diarahkan. Karena ternyata kreativitas itu terlahir dari latihan-latihan yang konsisten atau terus-menerus. Nah, untuk mencapai visi itu, maka kita membentuk visi atau caranya bagaimana supaya kita bisa mewujudkan visi itu tadi. Nah, kita kesepakati cara yang kita lakukan. Yang pertama adalah membentuk lingkungan belajar yang positif dan ramah untuk meningkatkan kebahagiaan. Jadi visinya tadi bahagia, jadi caranya yaitu dengan membentuk lingkungan belajar yang positif dan ramah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan. Nah, jadi prioritas kita yang pertama tadi adalah bahagia. Kemudian yang kedua, untuk mendukung kebahagiaan itu kita perlu landasan iman dan takwa yang kuat. Tentunya harapannya agar rasa syukur itu terus dipupuk, terutama untuk anak-anak muda kita. Nah, cara yang ketiga adalah merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, di sini yang poin ketiga, visi ketiga ini, maka yang dituntut belajar adalah gurunya. Bagaimana merancang pembelajaran yang bisa seperti itu prosesnya. Selanjutnya yang keempat, membangun kedisiplinan, kemandirian, berpikir kritis dan kreatif. Nah, kalau di visi tadi kita langsung ke mandiri. Biasanya sosok yang mandiri itu pasti dia disiplin. Dia sudah bisa mengatur waktu. Di sini yang pertama untuk kita bisa mencapai mandiri dari kemandirian, maka kita melatih dengan kedisiplinan. Contohnya satu upacara saat masuk ke kelas, kemudian saat pengumpulan tugas dan sebagainya. Yang kelima, melaksanakan kelas pengembangan diri yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai minat dan bakatnya. Nah, yang sudah kemarin kesepakatannya ya. Nah, ini nanti di rapat selanjutnya akan kita bahas untuk pengaturan waktu kembali untuk kegiatan-kegiatan ini. Karena kita sadari saat ini bukan hanya pada akademiknya saja, tapi yang akademiknya itu mempengaruhi. Kemudian yang keenam, untuk mencapai visi tersebut, maka kita perlu melakukan program-program sekolah yang tentunya akan menyelesaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, itu adalah visi dan misi satu pendidikan kita. Selanjutnya mari kita berdiskusi. Kita lihat kembali program sekolah yang sudah berjalan. Pertama, dalam bentuk pembiasaan ada upacara bendera. Kemudian ada apel, itu di hari-hari khusus. Misalnya ada kegiatan-kegiatan memperingati hari apa ya, bisa seperti hari Kartini.
Kemudian penerapan 5S, siswa-siswa kita latih untuk menerapkan 5S ini. Kemudian tingkat kebersihan dan lingkungan sesuai jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian di hari Jumat kita biasa melaksanakan Jumat Takwa dan berkat. Hari Sabtu ada Sabtu Sehat dan Bersih, kemudian ada kelas pengembangan diri. Dan ada market day. Ini dua sekolah yang sudah berjalan. Diskusi pertama adalah tentang, Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah program yang sedang berjalan di sekolah kita sudah selaras dengan visi misi satuan pendidikan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan pemaparan visi misi sekolah tadi. Saya sangat patut berterima kasih ya dengan pemaparan ini, sehingga banyak hal yang kita dapatkan. Terkait dengan pertanyaan tadi, apakah visi misi ini sudah berjalan sesuai dengan harapan kita? Penilaian subjektif saya itu ya, ada yang sudah, ada yang belum. Dan memang kalau dikatakan 100% kayaknya belum, yang masih karena memang untuk penghubungan bukan hanya dari guru, tapi juga ada orang tua dan anak itu sendiri. Yang saya lihat itu bahagia, dari bahagia itu kan tadi definisinya itu bahwa mereka senang belajar. Kalau kita lihat kan anak-anak masih banyak yang datang ke kantor itu nanya udah pulang atau udah gimana gitu. Itu kan salah satu ciri ya bahwa anak itu kurang betah di sekolah gitu. Mungkin ada hal yang lebih menarik di luar sekolah itu sehingga mereka buru-buru keluar. Nah itu nanti mungkin bisa kita bicarakan bersama supaya kenyataan seperti ini bisa berkurang gitu ya. Atau kalau syukur-syukur kalau bisa nggak ada gitu. Dan karena ini lama sudah seperti ini anak-anak ini. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak itu ya. Saya lihat ini anak-anak kayaknya kurang mengenal kita semua. Gitu. Nah, jadi untuk meningkatkan hubungan kita dengan anak-anak itu supaya terjalin komunikasi dua arah yang nantinya akan menjadi mereka itu berakhlak mulia, terutama kepada kita. Kalau mau pulang itu mungkin kita samakan waktunya pulang, kemudian kita berjajar di depan dan mereka itu bisa menyalami kita. Jadi nggak semuanya sih, mungkin beberapa guru-guru itu, supaya mereka kenal ini dan ke depan visi misi kita ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita dan indikator terlaksananya di sekolah ini bisa bisa kita laksanakan secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin atas informasinya. Ini nanti menjadi bahan untuk kita diskusikan di dalam rapat ya, pengembangan visi sekolah. Selanjutnya ada Terima kasih. Langsung saja. Kami akan menambah sedikit, yaitu di misi yang poin kelima. Di situ berkaitan dengan masalah pengembangan diri. Selama ini kalau kita perhatikan di dalam pengembangan diri itu karena mungkin ada perubahan jadwal yang belum istilahnya itu paten, jadi untuk pengembangan diri seolah-olah justru malah berhenti. Nah untuk mengaktifkan itu mungkin kita perlu kerjasama lagi
kapan waktu yang tepat untuk pengembangan diri, karena pada dasarnya pengembangan diri ini memang sangat membantu sekali memunculkan bakat minat anak, supaya anak-anak tadi yang mungkin ada keinginan maunya pulang terus, itu kan kemungkinan karena ada sedikit mungkin permasalahan di dalam kelas itu sendiri, atau mungkin secara umum. Mungkin di dalam kelas anak merasa apa ya istilahnya itu bosan atau bagaimana, kita sendiri tidak tahu, dan kita sendiri harus juga berusaha bersama-sama untuk mencari apa sih penyebab anak-anak ini selalu pengennya itu pulang terus. Pengembangan diri kalau bisa masing-masing bagian itu dijadwal lebih tepat lagi, atau lebih pasnya kapan, supaya pengembangan diri itu benar-benar bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan masalah proses pembelajaran yang poin ketiga. Sebenarnya itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Karena apa? Karena tugas kita yang pokok itu di poin itu. Jadi kalau di poin itu sendiri kita merasa mungkin tidak bisa membuat anak itu belajar lebih menyenangkan, sehingga untuk muncul aktif kreatifnya segala macamnya itu menjadi berkurang. Apalagi sampai poin yang menyenangkan. Sedangkan di situnya anak itu diusahakan bagaimana kita bisa menyikapi untuk kapan kita serius, kapan kita santai, atau istilahnya itu senang-senang. Makanya walaupun kami yakin secara pribadi semua pasti bisa, misalnya untuk menyenangkan itu mungkin dengan diselingi lagu, walaupun kita tidak bisa membawakan secara perorangan. Paling tidak itu anak bisa menyanyi saja, walaupun mungkin masih harus perlu bimbingan. Kemungkinan di situ akan membuat anak menjadi lebih menyenangkan. Saya kira itu saja tambahan dari kami. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sedikit menambah ya, terima kasih. Menambah dari Pak Ger tadi untuk yang merancang dan melaksanakan proses pembelajaran aktif, itu kayaknya salah satu cara untuk membuat anak bahagia. Salah satu bahagia di sekolah, bahagia nggak harus apa ya ketawa-ketawa mainnya enggak, tapi mungkin pembelajaran yang membahagiakan itu ya mereka senang belajar, sampai dia menganggap belajar itu seperti main-main, walaupun bukan main-main, kesenangannya itu senang. Itu mungkin ya benar dari Pak Ber tadi, yang tergantung punya masing-masing masalah aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang berdampak pada pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Nah, kalau yang nomor 2 setuju ini sepertinya, melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan melalui pembacaan dan menghafal surah-surah pendek, lulusan hafal bersama. Insya Allah ini bisa lah Pak. Soalnya yang bisa aja lah bermain. Nah, ini belajar terus. Dari proses sekolah, program sekolah yang sudah yang berjalan itu, insya Allah semuanya sudah mengarah ke sini. Misalkan upacara, apel, itu sudah mengarah ke pembentukan kedisiplinan. 5S itu juga yang bahagia. Nah, mungkin cuma itu aja. Salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah menambahkan sedikit saja mengenai poin kedisiplinan. Mungkin saran umum kita bisa mengaktifkan lagi lonceng masuk sekolah. Karena kan selama ini kalau mengaktifkan lonceng itu biasanya cuma dulu aja yang ngumpul. Jadi kalau nggak tahu misalnya pas jam piket, siapa guru piketnya kan misalnya hari Senin piketnya Pak Asen kan lawan kali bisa yang hari Senin, karena pas sudah jam istirahat di lonceng kan. Misalnya jam pulang di lonceng, jadi hari Selasa siapa, jadi pas
waktunya tiket, dia yang bagian untuk launching atau menyiapkan launching sekolah kita. Saya tepat waktu, kitanya pun sama. Mungkin itu aja, Bu. Nanti sama ada ngomong mewakili Kak. Enggak ya? Wakil saya. Enggak ya? Pribadi tadi kan udah bilang pribadi ya. Terima kasih Bapak-Bapak, ini Bapak ya. Terima kasih. Mungkin saya menanggapi sedikit ya. Yang dari apa yang disampaikan oleh Bapak Benyamin tadi, nah ini memang sudah terpikirkan juga. Jadi kita akan membahas lebih detail di tapak khusus kita nanti. Nah kalau yang ini sudah ada peningkatan, nanti bisa kita atur lagi disiplinannya. Ya, salah satunya tadi dalam pengaktifan lonceng itu tadi disesuaikan dengan jadwal menjadi pikirnya. Ada Makanya kerjasama. tadi saya tanya terkait dengan kita mau berangkat dengan ini kalau dari sekolah Oh, iya. atau kita nanti kan kita Kita sampaikan ya. supaya di rumah itu dengan mengkondisikan juga dengan itu bahwa kita mereka itu harus tahu bahwa anak itu memilih apa namanya pengembangan diri ini supaya nanti di rumah itu mereka support supaya target dari pengembangan diri itu bisa tercapai supaya nanti bukan hanya kita yang punya nah nanti di rumah nggak ada kita supaya bisa jadi jadwal. Kita agendakan tentang program yang sedang berjalan. Sekolah kita sudah selaras atau belum dengan visi misi serta pendidikan. Jadi kesimpulannya program yang sudah kita laksanakan sudah berjalan dan memang masih dalam tahap proses gitu ya, karena kita punya jangka waktu 5 tahun untuk ini, tapi memang nanti kita lihat lagi gitu. Apa nih ya, perubahan ya, tujuan yang kita capai itu memang nggak bisa langsung sempurna, langsung di atas, untuk ada prosesnya. Mana? Tadi kan Pak Ani usul kalau pulang sekolah, pulangnya Oh, iya. salah sama gurunya. Mungkin kalau menurut ulun ya, kalau pulang barengan kan nggak mungkin Bu. Soalnya kelas 3 sama kelas 3 kan jamnya beda. Seandainya itu diganti ke pagi sebelum masuk, kalau memang mau dilaksanakan yang saling sama guru. Ya, bisa nanti kita. Ini coba kita bicarakan, kita lihat dampaknya apa gitu ya, kira-kira karena tahunnya selalu kan semuanya. Ya, kecuali memang kita laksanakan apel setiap pagi, ya apel pagi biasanya. Ya, kalau yang pulang sekolah kan jelas nggak bisa. Kalau Pak Ani tadi usulnya kan Memang pulang. Ada kelas Mungkin gini, Dok. ada kelompok kelas 1. Maksudnya itu mungkin per kelas atau per guru masing-masing itu. Oh, iya, bukan bukan. satu bukan satu Satu sekolahan. sekolahan guru semua kemudian Kalau salah. pulang Saya kira sekolah tuh semua saling Pak. Ya maksudnya itu pokoknya gimana teknisnya Ya, supaya supaya benar kita Ya sama semua guru Semua maksud guru. Pak Amin Pak ya. Oh, Ini gitu. kalau Tapi, pagi ya itu kan saya di- baru apa namanya tadi sebenarnya mau sudah pagi Ya. kita masih ada yang jauh jadi Dulu. nanti nggak bisa itu sebenarnya harusnya di sana gitu ya. Kalau siang nanti Nah kalau lebih bagus lagi kalau pagi semuanya walaupun misalnya nggak setiap hari kita Iya. adakan bangun dua kali apa namanya dua hari Iya. kita atau mana itu supaya nanti lebih akrab gitu. Iya. Masuknya bawah. Dan ya ketika lonceng gitu ya kan. Iya. Gurunya tuh Jadi kita juga istirahat. Demikian Allah sampaikan. Salah silaturahmi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.